Pada akhir pekan kemarin, Barcelona menang tipis atas Deportivo Alaves, dan membuat tim asal Katalan tersebut memangkas jarak dengan pemimpin klasemen Liga. Kini, fokus Barcelona beralih ke Piala Raja Spanyol, di mana mereka dijadwalkan melawan Valencia di perempat final pada Kamis. Meskipun Barcelona diunggulkan dalam laga ini, bintang Valencia, Javi Guerra, menyampaikan pesan tegas kepada tim Katalan tersebut menjelang pertandingan yang menarik ini. Meski Valencia kalah telak dari Barcelona awal tahun ini, Guerra tetap optimis bahwa Valencia bisa mengalahkan Barcelona. Gelandang tengah ini menekankan, pentingnya Mestalla sebagai faktor kunci yang tidak boleh diremehkan oleh Barcelona. Kami sangat merasakan dukungan luar biasa dari para penggemar di setiap pertandingan. Semoga kami melaju ke babak sistem gugur, ujar Guerra. Pada pertandingan Sabtu lalu, Liverpool berhasil mengalahkan Bournemouth dengan skor 2-0, dan membuat mereka memperlebar jarak dengan Arsenal menjadi 9 poin. Namun, keesokan harinya, jarak itu kembali menyempit, setelah Mikel Arteta dan timnya meraih kemenangan telak atas Manchester City. Setelah kemenangan tersebut, gelandang Arsenal, Declan Rice, merasa optimis bahwa timnya akan mampu menyalip Liverpool di akhir musim. Liverpool memang masih unggul cukup jauh, apalagi dengan satu pertandingan lebih banyak. Tapi seharusnya kami bisa lebih dekat dengan mereka, jika tidak ada hasil mengecewakan seperti saat melawan Aston Villa, kata Rice kepada Sky Sports. Namun, kami akan terus berjuang. Tujuan kami adalah mengejar Liverpool, dan meraih gelar Liga Inggris. Kami harus menjaga mentalitas positif dalam beberapa bulan ke depan. Marcus Rashford, yang telah kehilangan tempat di skuad utama di bawah pelatih baru Ruben Amorim, akhirnya mengakhiri masa sulitnya dengan pindah dari Old Trafford ke Villa Park. Aston Villa sepakat untuk merekrut penyerang tersebut dalam kesepakatan pinjaman jangka pendek, dengan opsi untuk membelinya secara permanen. Menurut laporan The Guardian, meskipun kepindahan Rashford saat ini bersifat sementara, sangat kecil kemungkinan dia akan kembali ke Manchester United dan bermain untuk klub tersebut. Kontrak pemain internasional Inggris ini masih berlaku hingga 2028. Namun, diperkirakan dia akan kembali dipinjamkan pada musim panas mendatang, jika Aston Villa memilih untuk tidak mempermanenkannya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hubungan Rashford dengan klub masa kecilnya itu telah benar-benar rusak. Bahkan jika Amorim meninggalkan klub, Rashford tidak akan kembali ke United di masa depan. AC Milan telah mendatangkan Santiago Gimenez dan Joao Felix ke San Siro. Santiago Gimenez dikenal sebagai striker yang lincah dan merupakan penyerang yang sangat lengkap. Pemain kidal ini unggul dalam mencari posisi untuk mencetak gol. Sementara itu, Joao Felix sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Meskipun bermain sebagai gelandang, ia juga memiliki kemampuan mencetak gol yang baik dan akan menambah ketajaman lini serang Milan. Dengan kedatangan Joao Felix, AC Milan kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dalam pertandingan melawan Como, Conceição menempatkan Tierney Reijers sebagai gelandang serang. Selanjutnya, Felix kemungkinan akan mengisi posisi yang sama. Bekerja sama dengan Rafael Leao di kiri, dan Christian Pulisic di kanan, untuk mendukung Santiago Gimenez di depan. Dengan 4 pemain ini, Milan akan memiliki lini serang yang sangat berbahaya. Manchester City membuat kejutan di bursa transfer musim dingin 2025 dengan mendatangkan 5 pemain baru sekaligus. The Citizens mengeluarkan dana luar biasa, lebih dari 3,1 triliun rupiah, atau sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat, untuk memperkuat skuad asuhan Pep Guardiola, yang dinilai kurang maksimal di paruh pertama musim ini. Keputusan untuk berbelanja besar ini diambil setelah penurunan performa tim dan serangkaian cedera yang melanda mereka. Saat ini, City tertinggal jauh dari pemimpin klasemen sementara Liga Inggris, Liverpool. Selain itu, mereka juga harus berjuang di Liga Champions, dengan undian perempat final yang mempertemukan mereka dengan juara bertahan, Real Madrid. Kelima pemain yang berhasil didatangkan City pun merupakan pemain berkualitas, yaitu Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdulkadir Husanov, Vitor Reis, dan Christian McFarland. Kursi kepelatihan Carlisle United sedang kosong, setelah pemecatan Mike Williamson, yang baru menjabat dalam 25 pertandingan. Ini menjadi kali kedua Carlisle United mengganti pelatih di musim ini, setelah sebelumnya Paul Simpson lebih dulu meninggalkan Brunton Park. Meskipun telah melakukan pergantian pelatih, performa Carlisle United tetap buruk. Mereka kini terperosok di dasar klasemen League 2, dengan hanya meraih 21 poin dari 28 pertandingan. Tak heran, jika tim yang dijuluki The Cumbrians ini mendapat julukan tim Inggris terburuk dari media lokal. Untuk menghindari degradasi, Carlisle mencari pelatih baru dengan nama besar, dan pilihan mereka jatuh pada Steven Gerrard. Menurut laporan Daily Mail, para petinggi klub telah berdiskusi untuk mengajukan tawaran kepada legenda Liverpool tersebut, untuk menjadi manajer baru mereka. Gerrard sendiri, saat ini sedang menganggur setelah kontraknya dengan Al-Ettifaq berakhir pada 29 Januari 2025. Liverpool tampaknya menghadapi kesulitan dalam memperpanjang kontrak Mohamed Salah.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Salah bisa meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Al Hilal. Al Hilal kini tengah mengincar Salah, menjelang Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari The Athletic, negosiasi perpanjangan kontrak antara Liverpool dan Salah terhenti, tanpa ada kemajuan yang berarti. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak sedang berlangsung. Liverpool ingin mempertahankan Mohamed Salah, tetapi persyaratan keuangan harus sesuai dengan strategi jangka panjang klub, tulis The Athletic. Pemilik Liverpool telah memutuskan untuk tidak melanggar struktur gaji klub, meskipun klub-klub Arab Saudi dapat menawarkan pendapatan yang jauh lebih besar. Hal ini menempatkan Mohamed Salah pada posisi di mana ia harus memilih antara memperpanjang kontraknya di Liverpool atau pindah ke Timur Tengah. Juventus akhirnya mengumumkan perekrutan baru di lini pertahanan mereka, dengan mendatangkan Lloyd Kelly dari Newcastle United. Kedatangan bek asal Inggris ini juga menegaskan, bahwa Juventus batal mendatangkan pemain timnas Indonesia, Jay Idzes. Pengumuman resmi ini, disampaikan melalui unggahan di media sosial Juventus. Sementara itu, Jay Idzes tetap bertahan di Venezia, setelah peluangnya untuk bergabung dengan Juventus gagal. Salah satu alasan utama yang diyakini menjadi penyebab batalnya transfer bek keturunan Belanda Indonesia ini, adalah harga transfernya yang terlalu tinggi. Idzes dipatok dengan harga 20 juta euro, jauh lebih mahal dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan Juventus, jika mereka ingin mempermanenkan Lloyd Kelly. Perbedaan harga yang signifikan ini, diduga menjadi alasan utama, mengapa Juventus memilih untuk mendatangkan Kelly daripada Idzes. Napoli, saat ini memimpin klasemen Serie A, meskipun Inter Milan masih memiliki peluang untuk menyamakan poin mereka dengan satu pertandingan tersisa. Namun, meski dianggap sebagai calon kuat peraih Scudetto musim ini, Antonio Conte memilih sikap berbeda, dengan melarang timnya dianggap sebagai favorit atau pesaing utama gelar juara. Dalam konferensi pers terbarunya, Conte menjelaskan alasan, mengapa timnya tidak boleh dimasukkan dalam daftar favorit Scudetto. Setelah musim lalu yang penuh masalah, di mana kami hanya mengumpulkan 53 poin, kini kami sudah mengumpulkan 54 poin, kata Conte. Setelah musim yang kurang baik, kami harus memulai kembali dengan memperbaiki harga diri dan taktik. Banyak pemain baru datang di akhir musim panas, sehingga kami harus mencoba berbagai formasi untuk menemukan yang terbaik bagi tim ini. Radu Dragusin mengalami cedera lutut parah, saat Tottenham mengalahkan Elfsborg di Liga Eropa pada Kamis lalu. Masuk sebagai pemain pengganti di babak pertama, Dragusin terjatuh dalam posisi yang buruk, saat berusaha membersihkan bola dari pertahanan, yang menyebabkan cedera pada lututnya. Berdasarkan laporan dari Standard, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera tersebut cukup serius, dan membutuhkan operasi segera, sehingga ia dipastikan tidak akan bisa bermain lagi hingga akhir musim. Cedera yang dialami Dragusin, menambah daftar panjang pemain bertahan yang cedera di tim asuhan Postecoglou. Untuk memperkuat lini pertahanan, Spurs dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 20 juta pound untuk Maxim Esteve dari Burnley. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak, dengan Burnley menetapkan harga minimal 30 juta pound untuk bek tersebut. Pemilik Newcastle United, Saudi Public Investment Fund, yang memegang mayoritas saham di 4 klub top di Saudi Pro League, sangat tertarik untuk mendatangkan Mohamed Salah ke liga tersebut. Kehadiran Salah diyakini akan meningkatkan popularitas liga. Jika Salah benar-benar pindah ke Arab Saudi, Liverpool berencana untuk mengejar kembali Anthony Gordon dari Newcastle. Meskipun Gordon baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan Newcastle, hal ini tidak menyurutkan niat The Reds untuk merekrutnya. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Liverpool sangat bertekad untuk mendatangkannya. Namun, jika upaya tersebut gagal, pilihan cadangan Liverpool adalah penyerang Brentford, Bryan Mbeumo. Menariknya, Newcastle juga tertarik pada Mbeumo. Sementara Tottenham dikabarkan terus memantau situasi pemain tersebut. Cristiano Ronaldo kembali menegaskan keyakinannya bahwa dirinya adalah pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Pemain Al Nassr ini merasa dirinya adalah pemain yang paling lengkap sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, La Sexta, Ronaldo menjelaskan mengapa ia merasa lebih unggul dibandingkan legenda sepak bola lainnya, seperti Lionel Messi dan Diego Maradona. Orang mungkin lebih menyukai Messi, Pele, atau Maradona, dan saya menghormati itu. Namun, saya adalah pemain yang lebih lengkap dibanding mereka, kata Ronaldo. Saya adalah pemain terbaik dalam sejarah. Saya belum pernah melihat yang lebih baik dari saya, tambahnya. Ronaldo juga menjelaskan beberapa aspek yang membuatnya merasa lebih unggul dari pemain hebat lainnya. Saya punya sundulan yang bagus, bisa mengeksekusi tendangan bebas dengan baik, saya cepat, memiliki fisik yang kuat, dan bisa melompat tinggi, jelasnya. Mantan bek Manchester United, Mikel Silvestre, mendorong Manchester City untuk mempertimbangkan pemecatan Pep Guardiola, setelah kekalahan memalukan mereka dari Arsenal. Jika saya yang mengelola klub atau menjadi eksekutif,
Saya akan memikirkan hal ini bersama para pemilik, ujar Silvestre di beIN Sports. Ia menambahkan, bahwa meskipun mereka telah berusaha memperbaiki tim, dan memastikan kemenangan serta dominasi seperti sebelumnya, usaha tersebut belum berhasil. Di sisi lain, mantan pemain Aston Villa, Andy Gray, menyatakan bahwa meskipun kekalahan besar ini, sulit membayangkan Manchester City akan bertindak terburu-buru. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para pemilik dan eksekutif utama. Tetapi saya akan terkejut jika pemecatan Guardiola sudah dipertimbangkan, katanya. Marcus Rashford menegaskan tekadnya untuk membawa Aston Villa meraih sukses di Liga Champions, setelah resmi bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Manchester United. Dalam wawancara pertamanya setelah meninggalkan Old Trafford, Rashford mengungkapkan kegembiraannya untuk kembali berkompetisi di turnamen paling bergengsi di Eropa. Bermain di Liga Champions selalu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini adalah kompetisi terbesar bagi klub, dan kami bertekad untuk melangkah sejauh mungkin, kata Rashford. Jika kami tidak menetapkan target kemenangan, kami tidak akan pernah mencapainya. Ini adalah pertama kalinya saya bermain untuk klub lain, namun saya lebih merasa antusias daripada takut. Ini adalah momen ambisius bagi Aston Villa. Dan saya melihatnya sebagai kesempatan besar untuk terus berkembang, serta membantu tim mencapai tujuannya, tambahnya. Meski telah pulih sepenuhnya dari cedera pada akhir 2024, Fati tetap tidak masuk dalam rencana Hansi Flick untuk musim ini. Flick sebelumnya menyatakan bahwa dia bersedia mempertahankan Fati di skuad jika tidak ada kesepakatan mengenai kepindahannya. Namun, klub lebih memilih Fati untuk meninggalkan tim. Awalnya, Fati dikaitkan dengan kemungkinan pindah dengan status pinjaman ke klub La Liga dan Premier League. Akan tetapi, tidak ada tawaran resmi yang datang, dan Barcelona menunggu hingga menit terakhir untuk memutuskan apakah akan mengizinkan kepergiannya. Menurut laporan Diario Sport, pada hari terakhir jendela transfer, ada tawaran dari Liga Pro Arab Saudi untuk Fati. Meski demikian, sang pemain menolak untuk pindah ke Timur Tengah. Al-Shabab dilaporkan menawarkan biaya transfer sebesar 10 juta euro, ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-ons. Namun, Barcelona menghormati keputusan Fati untuk tetap bertahan. Baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa ia hampir bergabung dengan Barcelona saat masih bermain untuk Sporting Lisbon. Ronaldo mengonfirmasi bahwa Barcelona memang tertarik padanya. Dan ia sempat bertemu dengan seseorang dari klub tersebut yang ingin membawanya ke Camp Nou. Namun, Manchester United bergerak lebih cepat. Sir Alex Ferguson langsung menghubungi Ronaldo dan memberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim utama. Keputusan itu menjadi titik balik besar dalam karirnya. Saya tidak bergabung dengan Barcelona karena kesepakatan itu tidak terjadi, kata Ronaldo. Mereka mungkin menginginkan saya, tapi saya ingin segera bermain di tim utama. Dan Manchester United memberi saya kesempatan itu dengan cepat. Seandainya Ronaldo bergabung dengan Barcelona, sejarah sepak bola mungkin bisa saja berubah drastis. Dan ia mungkin akan bermain bersama Ronaldinho, sebelum era Lionel Messi dimulai. Setelah memulai musim ini dengan hasil yang mengecewakan, Manchester United memutuskan untuk berpisah dengan Erik ten Hag, dan menunjuk Ruben Amorim sebagai penggantinya. Pelatih asal Portugal ini datang dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah 2 kali membawa Sporting menjuarai Liga Portugal. MU berharap, pelatih berusia 39 tahun itu bisa membawa perubahan besar. Namun hingga kini, belum ada kemajuan signifikan, terutama di Premier League. Sejak ditangani Amorim, United sudah bermain 7 laga kandang, tetapi hanya mencatatkan 2 kemenangan. Mereka juga kalah dalam 3 dari 5 pertandingan terakhir di Liga, yang menyebabkan posisi mereka jatuh ke peringkat 13 klasemen sementara. Gary Neville berpendapat bahwa kondisi tim saat ini malah lebih buruk dari yang diperkirakan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa situasi tim lebih baik saat masih dilatih oleh Erik ten Hag. Pada bursa transfer musim dingin ini, Milan telah mendatangkan Kyle Walker, Santiago Gimenez, Warren Bondo, dan Ricardo Sotil. Namun, sebelum penutupan bursa transfer Januari, mereka bergerak cepat untuk merekrut Felix. Joao Felix pun langsung terbang ke Italia pada Senin waktu setempat. Kemudian pada hari Selasa, ia dijadwalkan untuk menjalani tes medis. Felix menjalani tes medis pada siang hari waktu setempat, dan setelah beberapa jam, tes tersebut dilaporkan selesai dengan lancar. Setelah itu, Felix diumumkan sebagai pemain Milan. AC Milan mengonfirmasi bahwa mereka meminjam Joao Felix untuk setengah musim. Dan di San Siro, ia akan mengenakan nomor punggung 79. Alphonso Davies, secara resmi menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich, yang akan membuatnya bertahan di klub raksasa Bundesliga itu hingga tahun 2030. Keputusan ini membuat Madrid, yang sebelumnya menjadikan pemain asal Kanada itu sebagai target utama, harus mengubur impian mereka untuk merekrut Davies. Pembaruan kontrak ini datang, setelah Davies memasuki 6 bulan terakhir masa kontraknya dengan Bayern. Davies bergabung dengan Bayern dari Vancouver, pada Januari 2019, dan telah meraih kesuksesan besar bersama klub tersebut.
Pemain berusia 24 tahun ini telah memenangkan 5 gelar Bundesliga dan Liga Champions 2020, serta diprediksi akan terus menambah trofi di masa depan. Pada Selasa malam, Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Amugu dari Saint Etienne dengan kontrak berdurasi 8 tahun. Transfer pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan bernilai sekitar 12 juta pound, dan ia diharapkan dapat bergabung dengan skuad utama klub. Menurut Standard, The Blues mempertimbangkan opsi peminjaman ke Strasbourg musim depan untuk pemain muda tersebut. Amugu telah mencatatkan 7 penampilan bersama tim U19 Prancis, dan 19 penampilan di tim utama Saint Etienne sebelum pindah. Dalam pernyataan di situs resmi klub, Amugu mengungkapkan, "Saya sangat senang. Merupakan kehormatan besar bagi saya bergabung dengan klub besar seperti Chelsea. Mereka percaya pada pemain muda, dan proses yang mereka terapkan untuk mengembangkan kami sangat luar biasa."